Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back with me. I'm Arfi and also let's study. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang grammar yang cukup menyenangkan dan hari ini kita akan tambah juga materi yang cukup menyenangkan dan cukup gampang untuk kita pahami. Apa itu? Ya, materi yang akan kita pelajari adalah conditional sentence. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang conditional sentence, saya beri sedikit pengantar ya. Jadi conditional sentence terdiri dari dua kata, ada conditional, ada juga sentence. Apa sih conditional dan apa sentence? Oke, sentence itu apa? Kalimat, betul. Conditional itu apa? Kondisi. Nah, itu yang kurang tepat. Jadi perlu diketahui bahwasanya arti dari conditional di sini artinya adalah bersyarat. Berarti conditional sentence adalah kalimat bersyarat. Kalimat yang mengandung syarat terjadinya suatu peristiwa. Jadi, jika syaratnya terpenuhi. Misalkan, saya akan mentraktirmu jika kamu mendapat nilai yang bagus. Berarti nilainya harus bagus dulu, baru kamu akan dapat traktiran. Seperti itu. Nah, bisa dipahami? Oke, jadi yang namanya conditional sentence itu apa? Dia adalah kalimat yang mengandung syarat terjadinya suatu peristiwa. Terus kemudian ini ada contoh sedikit. I will treat you if you get a good score, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mana syaratnya? Itu if you get a good score. Jika syarat terpenuhi barulah treatnya akan terjadi. Terus kemudian yang namanya conditional sentence ini dia akan memiliki ciri. Cirinya apa? Berupa conjunction. Nah, conjunctionnya nanti adalah if, yang mana if di sini artinya jika, apabila, seandainya, dan seterusnya. Nah, berhubung arti dari conjunctionnya itu adalah jika, apabila, seandainya. Nah, karena makna dari conjunctionnya itu digunakan untuk berandai-andai, maka beberapa orang sering menyebutnya dengan sederhana sebagai kalimat pengandaian. Nah, jadi itu ya asal mula kenapa disebut dengan kalimat pengandaian. Berarti boleh nggak kalau ada yang bilang conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian? Boleh, boleh ya, gitu. Dan untuk menyederhanakan saja. Terus kemudian berbicara tentang conditional sentence dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada future conditional, yang kedua kita lihat nanti, kita fokus saja membahas satu persatu. Nah, ini ada future conditional. Ini hanya istilah saja ya. Kalau kalian nggak jadi guru, nggak hafal juga nggak apa-apa. Yang penting paham bagaimana cara menggunakannya nanti. Terus yang namanya tipe satu itu berkaitan dengan harapan. Harapan itu bukan sesuatu yang diharapkan. Dalam konteks ini, harapan itu dipandang sebagai sesuatu yang masih ada kemungkinan terjadi. Nah, jadi sederhananya gini, tipe satu itu adalah kalimat pengandaian yang menyatakan peristiwa yang masih ada kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan terjadi, gunakan tipe satu. Nah, tipe satu itu punya pola. Nah, polanya apa? Polanya adalah if diikuti simple present, diikuti oleh simple future. Nah, simple present dan simple future nanti juga akan terbatas pada kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalau verbal pakainya verb 1 SES sama will verb 1. Kalau nominal gunakan SMR sama will be. Terus untuk tipe 1 ini tidak ada fakta karena memang belum terjadi. Contoh, jika aku mempunyai waktu luang, aku akan mengunjungimu. Nah, kalimat ini kan masih ada potensi terjadi di masa yang akan datang. Maka ini termasuk tipe 1. Maka kalau diterjemahkan, if I have enough time, I will visit you. Nah, ini contoh dari kalimat verbal. Ada kata mempunyai sama mengunjungi. Nah, berarti kita gunakan pola yang atas ini. Kemudian kita akan tunggu jika kamu mau ikut. Nah, we will wait if you want to join us. Kita akan menunggu. Menunggu ini kata kerja, mau juga kata kerja. Berarti ini masih pakai contoh yang verbal. Ya. Terus kemudian yang kedua ada yang namanya present conditional. Nah,
Present conditional ini sederhananya disebut dengan khayalan di masa sekarang. Jadi tidak terjadi di masa sekarang. Nah, ini penjelasannya. Kalimat pengandaian yang menyatakan peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya sangat kecil di masa sekarang. Nah, jadi kalau ada kalimat pengandaian untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang, itu kita gunakan tipe 2. Nah, tipe 2 nanti polanya adalah verb 2 dan would verb 1 ketika kalimatnya verbal. Namun kalau kalimatnya nominal, was were sama would be. Nah, untuk tipe 2 ini mulai ada fakta atau kejadian sebenarnya. Yang mana kejadian sebenarnya nanti menggunakan simple present. Supaya lebih jelas, coba perhatikan catatan yang akan saya sampaikan nanti. Namun, sebelum itu ini yang paling spesial di antara tipe-tipe dari conditional sentence. Jika simple past nominal, maka apapun subjeknya gunakan were. Jadi kan kalau I kan biasanya was ya. Nah, tapi kalau di conditional sentence dia akan berubah menjadi were. Nih, jika dia perempuan mengunjungimu, aku akan memberimu uang. Nah, orang yang berbicara seperti ini, dia sudah tahu kalau peristiwa ini tidak terjadi. Maka dikategorikan ke dalam tipe 2. Loh, kalimat ini bisa nggak Mister tipe 1? Bisa. Bisa. Jadi tergantung dari siapa yang berbicara dan materi apa yang sedang dibahas, gitu ya. Jadi kalau kamu menganggap ini masih ada potensi terjadi, pakai tipe 1. Kalau ini dianggap tidak ada potensi terjadi sekarang, berarti kita masukkan ke tipe 2. Karena kita lagi bahas tipe 2, maka contoh ini dianggap tipe 2. Maka if she visited you, I would give you money. Nah, di sini pakai contoh yang verbal, mengunjungi sama memberi. Nah, dia pakainya verb 2 sama would verb 1. Boleh enggak Mister kalau ini pakai tipe 1 verb 1 terus will-nya jadi would? Boleh. Berarti kamu ingin menunjukkan sama pembaca atau pendengar kalau peristiwanya masih ada kemungkinan terjadi nanti. Nanti. Tapi kalau yang ini udah jelas dia nggak akan mengunjungimu dan nggak akan juga aku ngasih uang kepadamu. Gitu ya. Nah, faktanya ini, she doesn't visit you, so I don't give you money. Ada faktanya kalau dianggap tipe 2. Terus ini, jika Agnes Monica adalah pacarku, aku akan menjadi cowok terbahagia di dunia ini. Nah, kalau ini udah jelas tidak mungkin. Nah, siapa kamu kan jadi pacarnya Agnes Monica. Lagian juga beda umur, ya kan? Nah, di sini, jika Agnes Monica adalah pacarku, aku akan menjadi cowok terbahagia di dunia. Kalau diterjemahkan, maka ini termasuk ke tipe 2. Berarti pakai simple past dan past future. Nah ini, if Agnes Monica were my girlfriend, I would be the happiest boy in the world. Nah, Agnes Monica kan satu orang, harusnya kan was. Cuman gara-gara ini tipe 2, maka kita gunakan were. Nah, jadi yang atas tadi, yang nomor 1 ini, bisa tipe 1, bisa tipe 2. Karena kita bahas tipe 2, kita anggap tipe 2. Yang bawah sudah jelas. Ini tipe 2. Nggak bisa tipe 1 model seperti ini. Kan siapa kita gitu kan. Harus tahu diri lah. Nah, faktanya Agnes Monica bukanlah pacarku. Jadi aku bukanlah cowok paling bahagia di dunia ini. Yang terakhir adalah past conditional atau khayalan di masa lampau. Nah, sederhananya gitu ya. Nah, kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi di waktu lampau tapi tidak terjadi. Andai aja dulu aku, kayak gitu loh. Nah, waktunya nanti terjadi di masa lampau. Polanya nanti ada had verb 3 sama would have verb 3. Kalau verbal, kalau nominal had been sama would have been. Nah, faktanya nanti simple past. Kenyataan sebenarnya nanti pakai simple past. Ini ada contoh, jika dia belajar dengan giat kemarin, dia akan lulus ujian. Nah, kata kuncinya itu ini, kemarin. Nah, ada jika, terus kemarin, udah pasti itu tipe 3. Maka diterjemahkan jadinya, if she had studied hard yesterday, she would have passed the exam.
gitu, the final exam. Pokoknya kalau masa lampau tipe 3. Nah, itu ya. Faktanya, she didn't study hard, so she didn't pass the final exam. Jika Haris di sini tadi malam, aku akan sangat bahagia. Oh, di sini ada kata jika, terus kemudian tadi malam. Sudah, ini pasti tipe 3. If Haris had been here last night, I would have been very happy. Faktanya, Haris was not here, so I was not very happy. Pakai simple past semua. Terus berbicara tentang conditional sentence itu juga memiliki peringkasan. Nah, apa peringkasannya? Peringkasannya nanti namanya omitting. Omitting itu apa? Penghilangan conjunction berupa if yang setelah hilang conjunctionnya dia akan diikuti pola inversi. Inversi itu apa? Pola susun balik. Di mana biasanya subjek verb dirubah jadi verb dulu baru subjek. Verb dulu baru subjek. Nah, syaratnya, nah ini kalau tipe 1 nanti harus ada kata should. Kalau tipe 2 harus ada kata were. Tipe 3 bebas. Contoh, she should miss you. She'll come here. Sorry, di sini harusnya ada if-nya. Nah, if she should miss you, she'll come here. Titik. Nah, ini ada kata should, maka boleh di omitting. Maka if-nya dicoret, terus ini dibalik. Nah, maka jadinya adalah should she miss you, she'll come here. Nomor 2, I would be a queen if you were a king. Titik. Nah, di sini tipe 2 ada if dan ada were. Maka boleh dicoret, terus kemudian were-nya dibalik. Nah, were you a king? I would be a queen. Gitu. Yang ketiga tanpa syarat langsung saja dicoret, dibalik. Nah, maka jadinya had Harris been here last night, I would have been very happy. Aman? Yang selanjutnya ada juga elliptic. Elliptic itu apa? Penghilangan kata-kata yang sama ketika conditional sentence digabung dengan fakta. Nah, karena ini adalah fakta, ada faktanya, maka dia terbatas pada tipe 2 dan juga tipe 3. Nah, polanya nanti fakta subclause, terus ditambah but, terus ditambah pola conditional sentence biasa. Atau fakta subclause, tanda bacanya titik, langsung conditional sentence biasa. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan contohnya. If you give me a candy now, I would thank you. Nah, untuk menjadikan elitik, kita buat dulu faktanya. Because you don't give me a candy, I don't thank you. Nah, kita ambil ini, fakta subclause-nya. Nah, ini. Nah, fakta subclause ini kita ambil, terus kita taruh di sini, di depan sini. Nah, berarti jadinya you don't give me a candy, but if you give me a candy, nah gitu. Nah, ini kan, you don't give me a candy now, but if you give me a candy now, I would thank you. Nah, yang dibuang yang mana? Now-nya kan sama, coret. Candy-nya sama, coret. E-nya sama, coret. Me, coret. Give-nya coret. Kita ganti dengan didn't. Nah, oh sorry, did. Nah, karena di sininya negatif, maka dikasih did. Nah, kamu tidak memberiku permen sekarang, tapi kalau kamu kasih, nah gitu artinya, aku akan berterima kasih. Makin pendek kan, tapi tidak mengurangi poinnya. Nih, if she had passed the test last week, she would have treated you. Nah, kita cek dulu mana faktanya. Nah, because she didn't pass the test last week, she didn't treat you. Nah, kita ambil dulu ini fakta subclause-nya. Kita taruh di mana? Paling depan sini. Maka jadinya adalah she didn't pass the test last week. Titik, if she had passed the test last week, nah, she would have treated you. Kita coret yang sama. Nah, ini dibuang. Nah, menyisakan auxiliary berupa had.
Nah, selain itu ada juga yang namanya abridgment, di mana abridgment itu adalah penghilangan subjek pada subclause. Nah, ini ya, jadi dibuang subjeknya, berarti setelah conjunction langsung verb. Namun sebelum melakukan abridgment ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu subject main clause sama dengan subjek subclause. Tidak terdapat modal pada subclause dan conjunctionnya harus if. Nah, hasilnya nanti setelah if langsung diikuti verb ing. If I have much money, I will buy a house. Subjeknya sama tidak? Sama ya, I dengan I. Tidak ada modal pada subclause. Subclause-nya yang depan. Ada modal tidak? Will, would, shall, should. Nggak ada ya. Terus kemudian conjunction-nya if. Ya. Berarti if having much money, I will buy a house. Ada juga reducing, penghilangan conjunction dan subject. Jadi conjunction dan subjeknya dibuang, maka hasilnya langsung verb ing atau to infinitive. Namun sebelum melakukan reducing, syaratnya harus terpenuhi. Main clause dan subclause-nya, subjeknya harus sama. Terus tidak ada modal pada subclause dan hasilnya nanti nih langsung verb ing. Tidak pakai if, langsung verb ing atau langsung to infinitive. If she were an angel, she would feel happy. Nah, di sini subjeknya sama, she dan she. Terus pada subclause-nya nggak ada modal, can, must, will, dan seterusnya nggak ada. Berarti bisa. Maka kita coret conjunction dan juga subjeknya. Verb-nya kita rubah jadi verb ing atau menjadi to infinitive. Verb ing-nya dari were adalah itu, to be atau being an angel, she would feel happy. Nah, demikian teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, bagi teman-teman yang mau mendukung Let's Study, kalian bisa untuk berpartisipasi dengan cara mendonasikan rezeki yang kalian miliki seikhlasnya untuk materi-materi Let's Study ke depannya. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kalian tetap bisa mendukung dengan cara membagikan link dari Let's Study ini ke grup-grup WA kalian atau ke platform-platform yang kalian gunakan untuk bersosialisasi seperti itu ya. Nah, terus kalian juga bisa mengakses materi-materi yang sudah saya sampaikan di list untuk menonton materi-materi grammar yang sudah saya buat bersama Let's Study. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.